Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Sintia Hawasa Putri akan menjelaskan tentang perbedaan antara paham keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front Pembela Islam atau FPI dengan paham Nahdlatul Ulama atau NU dan pengaruhnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia adalah ormas yang berjuang untuk menerapkan ideologi Islam dalam hal politik dengan cara menerapkan sistem khilafah. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan berjuang bersama untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir Indonesia tercatat di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi sosial keagamaan dengan nama Perkumpulan Hizbut Tahrir pada tahun 2006. Setelah itu, HTI berhasil mendapatkan status badan hukum perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Lalu, pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Lalu yang kedua adalah Front Pembela Islam. Front Pembela Islam berasal dari kata front, membela, dan Islam. Front atau yang berarti depan, organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangannya. Lalu pembela. Organisasi ini berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Lalu Islam. Perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari ikatan agama Islam yang lurus dan benar. Sehingga Front Pembela Islam adalah organisasi yang membela nilai dan ajaran Islam. Front Pembela Islam didirikan pada tanggal 25 Rabiul Tsani tahun 1419 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Agustus 1998 oleh sejumlah habib dan ulama serta ribuan umat Islam di Jakarta. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizik Syihab. Lalu latar belakang. Karena penderitaan panjang yang dialami umat Islam dan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa, serta karena kegagalan aparat negara untuk menegakkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat, lalu karena adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam. Tujuannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan seperti prostitusi, perjudian, minuman keras, dan narkoba. Lalu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai arti kebangkitan para ulama. Istilah kebangkitan ini memiliki arti yang lebih aktif jika dibanding dengan perkumpulan atau perhimpunan. Dengan demikian, melalui kepemimpinan para ulama, diharapkan arah kebangkitan dan kejayaan umat Islam dapat terlihat jelas dan nyata. Sejarahnya, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Struktur organisasi NU tingkat kepengurusan adalah PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk tingkat pusat, PBNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama untuk tingkat provinsi, PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kabupaten, MWCNU, Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kecamatan, dan PRNU, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama untuk tingkat kelurahan. Lalu perbedaan faham keagamaan HTI, FPI, dan NU. HTI memiliki pandangan bahwa mustahil hukum Islam bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya khilafah atau negara Islam, dan seorang khilafah yang akan menerapkan Islam kepada muslim dibaiat untuk didengar dan ditaati perintahnya atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu untuk FPI,
Afpaja dalam pandangan FPI adalah sepakat berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka adalah para sahabat dan tabi'ah atau orang yang pernah belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu. Paham ini berusaha menjaga orisinalitas agama sampai hal-hal yang bersifat simbolik, sehingga perbedaan atas ritus dan simbol dianggap sebagai penyimpangan agama. Lalu, Nahdlatul Ulama. Paham keagamaan Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma atau keputusan para ulama sebelumnya, dan Qiyas atau kasus-kasus yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Kiai Haji Mustafa, ada 3 substansi, yaitu yang pertama, dalam bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari 4 mazhab, yang dalam prakteknya para Kiai NU menganut kuat mazhab Syafi'i. Dan dalam soal tauhid atau ketuhanan menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi. Lalu proses konsolidasi paham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersifat elektrik, yaitu memilih antara salah satu pendapat yang benar. Lalu, pengaruh paham keagamaan HTI, FPI, dan NU bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, HTI. HTI termasuk organisasi radikal karena telah memperjuangkan perubahan politik fundamental dengan cara melakukan penghancuran secara total negara dan bangsa yang sudah berdiri. Dan setelah dihancurkan, negara tersebut digantikan dengan negara Islam di bawah kepemimpinan khilafah. Lalu FPI. FPI termasuk salah satu contoh ormas Islam radikal. Hal ini dikarenakan karena mereka memperjuangkan Islam secara kafah, syariat Islam sebagai hukum negara Islam sebagai sistem politik. Selain itu, perlawanannya terhadap gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim Indonesia, sehingga FPI dimasukkan dalam kategori radikal. Lalu untuk NU sendiri memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam berhubungan dengan masyarakat. Melalui sikap tawasud dan iktidal, tasamuh, tawazun, serta amar ma'ruf nahi munkar, NU terikat menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus serta bersifat membangun dan serta menghindari segala pendekatan ekstrem. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.